Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Sejenak, marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sesuai dengan Almanak KKBP dalam ayat harian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 yang tertulis dalam kitab Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di manakah Tuhan? Pertanyaan ini sering sekali timbul ketika manusia sedang menghadapi berbagai penderitaan. Seolah-olah Allah itu jauh dari hidupnya dan tidak peduli melihat penderitaannya. Dalam Mazmur pasal 145 ayat 18 dikatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saudara-saudara, Allah itu ada bersama kita dan dekat dengan kita. Hanya saja kecemasan kita menghalangi keyakinan kita untuk berseru, memohon pertolongannya. Dan dalam nas kita pada saat ini telah dinyatakan bahwa Allah itu ada. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Ada pergumulan yang sedang dihadapi bangsa Israel, di mana banyak bangsa-bangsa yang ingin menguasai atau menjajah Israel. Dan tentunya hal ini membuat mereka menderita. Mereka akan mengalami kelaparan akibat peperangan. Namun Allah berjanji akan memulihkan hidup mereka dengan melumpuhkan musuh-musuh mereka. Dalam Yoel pasal 2 ayat 19-20 dikatakan, Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Saudara-saudara, di dunia ini banyak sekali Allah-Allah lain yang disembah oleh manusia. Namun hanya ada satu Allah saja yang patut kita sembah, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Sekalipun Allah-Allah lain punya kuasa, namun kuasa Allah kita jauh lebih besar. Oleh sebab itu yang harus kita perbuat adalah mengandalkan Tuhan dalam hidup kita ketika kita sedang menghadapi pergumulan hidup. Kita harus memiliki keyakinan penuh bahwa bersama Tuhan kita mampu menghadapi setiap persoalan hidup. Dan tentunya kita tidak akan mendapat malu. Dalam nas ini firman Tuhan berkata, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Janji ini adalah sebuah pengharapan besar bagi kita umat Tuhan. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah berseru dalam doa kita dan bersabar menantikan pertolongannya. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan saudara-saudara untuk
untuk menghadapi setiap pergumulan hidup saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa untuk sapaan firman-Mu yang saat ini mengingatkan kami bahwa Engkau ada dan dekat bersama kami. Engkau memperhatikan hidup kami dan peduli akan hidup kami umat-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kebaikan-Mu. Kiranya kami umat-Mu selalu mengandalkan Engkau dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Kami juga mohon Tuhan, kiranya dalam satu hari ini Engkau memberkati setiap pekerjaan dan aktivitas kami. Ampunkan kami Bapa dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.